Selamat pagi saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati. Mohon Tuhan pimpin, lindungi, bahkan berkati. Kami hendak membaca firman-Mu, biarlah Tuhan menolong, mengajar, supaya kami mendapat berkat daripadanya. Dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44 yang akan saya bacakan demikian. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saya ulangi ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dengan dan melihat kota itu, ia menangisinya. Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus berada di Bukit Zaitun. Dinamakan Bukit Zaitun karena di situ banyak ditanam pohon zaitun. Dari Bukit Zaitun turun sedikit ke lembah Kidron, terus nanti naik lagi sedikit. Di situ ada kota Yerusalem, kota yang megah dan boleh dikatakan mewah menurut ukuran pada waktu itu. Memang saudara, untuk melihat kota Yerusalem dari Bukit Zaitun itu sangat indah. Jadi melewati lembah, naik lagi, terlihatlah kota Yerusalem dengan segala kemegahannya. Bisa dilihat di situ ada Bait Allah yang merupakan pusat ibadah daripada orang-orang Yahudi yang pada waktu-waktu tertentu berbondong-bondong mereka datang untuk berziarah, untuk beribadah dengan membawa korban-korban persembahan. Di situ juga ada istana Raja Herodes, ada istana Pontius Pilatus, ada istana imam besar Kayafas, ada rumah para imam-imam, orang Parisi, tokoh-tokoh agama yang tentu juga rumahnya ya lumayan mewahnya. Jadi memang dari Bukit Zaitun melihat kota Yerusalem, wah, sungguh sesuatu yang megah dan indah. Tetapi saudara, Tuhan Yesus melihat jauh lebih ke dalam. Tuhan Yesus bukan hanya melihat di luar dengan segala kemegahan dan keindahan, tapi Tuhan Yesus melihat penduduk kota Yerusalem yang hidup di dalam dosa. Sekalipun mereka kelihatannya saleh, melakukan ritual-ritual agama, penyembahan dan sebagainya, tetapi ternyata mereka tidak melaksanakan firman Tuhan secara penuh. Oleh sebab itu Tuhan tahu bahwa akan ada penghukuman kelak, yaitu dikatakan bahwa akan dikepung oleh musuhnya dan akan dihancurkan. Dan memang hal itu terjadi pada tahun 70. Panglima perang Jenderal Titus dari pasukan Romawi datang dengan pasukan yang kuat, menghancurkan kota Yerusalem termasuk Bait Allahnya yang megah dan indah. Nah, Tuhan Yesus melihat akan semua itu. Tuhan Yesus merasa sedih dan dikatakan Tuhan Yesus juga menangisinya. Jadi kita lihat di sini saudara, Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi umatnya, sehingga ketika dia melihat kehidupan mereka yang tidak benar, akan ada penghukuman Tuhan, Tuhan Yesus merasa sedih dan menangisinya. Saudara-saudara, jangan-jangan Tuhan melihat kita juga seperti itu. Hati-hati saudara. Mungkin kita merasa kita sudah lama menjadi orang Kristen, kita sudah lama dibaptis, kita rajin beribadah, kita rajin memberikan persembahan seperti orang-orang Yahudi pada masa lampau. Tetapi apakah kita sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, melaksanakan perintah atau kehendak Tuhan, bukan hanya secara ritual-ritual keagamaan, tetapi secara penuh juga dengan sikap hidup kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang harus kita lakukan, karena Tuhan Yesus berkata dalam khotbah di bukit, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Jadi jelas saudara,
Tuhan Yesus memberikan firman-Nya, kita membaca, kita mempelajari, kita mengetahui, tapi yang terpenting adalah kita melaksanakan dalam kehidupan kita supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan tidak mendapat penghukuman Tuhan seperti penduduk kota Yerusalem pada masa yang lampau. Saudara-saudara, biarlah kita renungkan firman Tuhan ini untuk menjadi berkat dan untuk kita laksanakan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar pagi hari ini. Biarlah Tuhan berbicara, menolong kami supaya kami dapat memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Jikalau Tuhan Yesus menangisi penduduk Yerusalem, biarlah Tuhan tidak menangisi kami, karena Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan kami. Pimpin, bimbing kami untuk berjalan di jalan Tuhan. Tuhan, lindungi, pelihara, bahkan berkati kehidupan kami bersama dengan keluarga sepanjang hari ini, dan biarlah hidup kami boleh memuliakan dan membesarkan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami panjatkan syukur dan doa ini. Amin.